Sabda TV. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-53. Al-qaidatu tsalitsatu wal khamsun. Man 'attala Allah an umumi ilmihi faqad 'attala rububiyyatah. Siapa yang menolak ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, berarti dia sudah menolak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebelum membahas kaidah yang ke-53 ini, Bu. Ibu pernah dengar enggak, Bu? Akidah manunggaling. Hah? Manunggaling itu apa sih? Bahwa Allah bersatu dengan apa? Makhluk. Ini akidah ini, Bu. Allah bersatu dengan makhluk ini akibat menolak Allah berada di atas arasy. Sebab kalau kita meyakini Allah berada di atas arasy, ya, berpisah dengan makhluknya, akidah ini hancur. Akidah ini apa? Hancur. Ketika muncul orang-orang sufi, kalau di Indonesia yang membawa keyakinan ini Syekh Siti Jenar, ya, dia yang membawa keyakinan hululiyah, dan hululiyahnya dia hululiyah Ibnu Arabi, yang meyakini bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini penjelmaan dari Allah. Kalau ibu melihat pohon, itulah Allah, kata mereka. Karena keyakinan Allah berada di mana? Mana? Berarti Allah berada di dalam pohon. Allah berada di dalam apa? Makhluk semuanya. Akhirnya apa kata mereka? Berarti semua yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, itulah hakikat keberadaan Allah. Ya. Inilah asal muasal daripada keyakinan apa? Manunggaling. Itu akibat menolak Allah beristiwa di atas arasy. Ya. Nah, dari akidah manunggaling ini, Bu, bahayanya luar biasa. Apa, Bu? Yaitu mengatakan bahwa penyembah berhala hakikatnya menyembah Allah. Orang yang menyembah patung, Allah berada dalam patung itu. Orang yang menyembah kuburan, Allah berada di kuburan itu. Jadi orang yang menyembah patung gak boleh salahin, gak boleh. Karena patung itu hakikatnya adalah keberadaan Allah. Bayangkan. Kalau begitu buat apa para rasul berdakwah? Mengingkari orang-orang yang menyembah berhala. Tapi dalam akidah hululiyah manunggaling ini, Bu, mereka menganggap orang yang menyembah patung, pohon, sebetulnya hakikatnya menyembah siapa? Allah. Kan ngeri sekali akidah ini, Bu. Makanya akidah, ya, Ibnu Arabi ini, Bu, dikafirkan oleh banyak para ulama. Bahkan termasuk Imam Ghazali yang mengkafirkan Ibnu Arabi. Bahkan Syekh Siti Jenar sendiri, ya, dimusuhi oleh para wali di zaman itu. Karena, ya, Allahu alam, yang saya tahu begitu. Karena apa? Keyakinannya dia yang sesat seperti itu. Iya. Nah, ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Baik, kita lanjutkan kaidah yang ke-53. Melanjutkan, bukan belum dibahas. Yaitu barang siapa yang menolak ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, maka ia telah menolak rububiyahnya Allah. Kata beliau, li'anna min muqtadayatir rububiyah umumu ilmihi. Karena konsekuensi rububiyahnya Allah adalah bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah tahu semuanya.
Karena semua ada dengan izin Allah. Makhluk yang paling kecil yang tak terlihat oleh kasat mata ada dengan izin Allah. Berarti konsekuensinya Allah tahu tidak? Konsekuensinya Allah tahu. Faman ankara sifatal ilm aslan aw harrafaha aw akhrajaha an madluliha as-sahih kal mu'tazilah aw athbata aslaha wa ankara kullaha kal falasifah faqad attala Allah azza wa jalla an rububiyyatih. Maka siapa yang mengingkari sifat ilmu sama sekali atau mengubah-ubah maknanya atau mengeluarkan dari maknanya yang benar, seperti kaum Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dan Jahmiyah punya keyakinan Allah tidak punya sifat ilmu. Kenapa? Karena menurut mereka kalau Allah punya ilmu berarti ada ilmu, ada Allah. Apa bedanya kalau begitu dengan Trinitas, kata mereka? 3 tapi 1, 1 tapi 3. Kata mereka kalau Allah punya sifat ilmu, kudroh dan yang lainnya, berarti ada ilmu, ada Allah. Ada Allah, ada kudroh. Ini gimana sih? Akalnya error. Iya. Jadi dia kira yang namanya ilmu itu berdiri sendiri. Padahal makhluk yang namanya makhluk saja, orangnya satu tapi sifatnya banyak. Ya, si fulan masya Allah orangnya berilmu, orangnya kuat, orangnya rajin, orangnya cerdas, orangnya ganteng dan yang lainnya. Satu orang tapi banyak sifat. Bagi makhluk sangat mungkin. Kenapa mereka menganggap Allah tidak mungkin? Subhanallah. Allah punya sifat yang sangat banyak, tapi zat Allah satu. Nah itulah kalau akal sudah rusak begitu Iya. Au asbata aslaha wa ankara kullaha, atau menetapkan Allah punya ilmu tapi mengingkari seluruh konsekuensi ilmu. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan yang lainnya. Ini semua ibu-ibu sekalian sama saja sudah menolak rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ya. Kita orang yang beriman, Ahlus Sunnah, punya keyakinan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kita lakukan, pasti Allah tahu. Dan apa yang akan kita lakukan 10 tahun yang akan datang kalau masih hidup, Allah Maha tahu. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dan tentunya ibu-ibu, ketika kita yakin Allah Maha tahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mempunyai sikap yang luar biasa. Selain dia beriman bahwa Allah Maha tahu, dia pun mengimani konsekuensi dari ilmu. Itu bahwasanya Allah mengetahui perbuatan-perbuatan dirinya. Sehingga keimanan dia akan ilmu Allah menimbulkan rasa takut kepada Allah. Keilmuan dia tentang ilmu Allah, keyakinan dia bahwa Allah Maha berilmu, menimbulkan rasa pasrah dia dan taslim dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia pun berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ini kaidah yang ke-53. Ya.